Dan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat Topik of the Day yang juga berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami. Di mana di pasar saham seiring ramai perbincangan tentang perubahan komposisi MSCI Index yang dapat berpengaruh kepada harga saham. Untuk MSCI Indonesia, Morgan Stanley Capital International melakukan rebalancing setiap Mei dan juga di bulan November. Dikutip dari MSCI.com, MSCI adalah indeks yang diterbitkan oleh Morgan Stanley Capital International untuk mengukur kinerja pasar di wilayah tertentu yang ditetapkan sesuai standar MSCI. Tambahan informasi, MSCI dibentuk pada tahun 1968. Ada lebih 160 indeks yang diterbitkan oleh MSCI. Indeks MSCI dapat memberikan pengaruh besar terhadap indeks saham di suatu negara. Di Asia dan Bursa Saham Indonesia, MSCI diterbitkan di Emerging Market Index dan MSCI Indonesia Index. MSCI Indonesia Index berisi saham-saham di Indonesia yang bertujuan mengukur kinerja saham Indonesia. Untuk MSCI Indonesia, Morgan Stanley Capital International melakukan rebalancing setiap bulan Mei dan November, di mana kegiatan rebalancing ini adalah MSCI memilih saham-saham Indonesia yang liquid dan diminati investor untuk masuk ke dalam indeks tersebut. Untuk di tahun 2020, rebalancing sudah dilakukan 2020 dan sudah berlaku dari 29 Mei hingga 2 Januari merupakan hari kedua perdagangan penerapan dari rebalancing ini. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, dari informasi yang baru saja sama-sama kita saksikan, kita akan coba lihat data-data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami terkait juga dengan perubahan konstituen indeks MSCI Global Standard yang mulai diberlakukan di 29 Mei kemarin dan hari ini merupakan hari kedua pelaksanaan. Kita akan coba lihat dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, ada Topic of the Day-nya, perubahan konstituen indeks MSCI Global Standard pada Mei 2020, di mana dari sisi penambahan pemirsa ini tidak ada penambahan atau emiten untuk MSCI Indonesia yang masuk ke dalamnya untuk rebalancing yang dilakukan pada Mei di 2020 ini. Sementara untuk beberapa emiten yang dihapus atau yang dikeluarkan dari MSCI Global Index-nya diantaranya adalah ada PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau dengan kode saham BBTN, kemudian juga ada PT Bukit Asam Tbk atau dengan kode saham PTBA, PT Bumi Serpong Damai Tbk atau dengan kode saham BSDE, Jasa Marga, Pabrik Kertas Ciwi Kimia atau Tekim, kemudian juga ada PT Pakuwon Jati Tbk atau Pewon. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pemirsa. Kita akan coba lihat untuk perubahan konstituen indeks MSCI Indonesia. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ini lebih kepada small cap, karena dari beberapa saham yang sudah dikeluarkan dari MSCI Index Global, ternyata ada beberapa saham meskipun sudah dihapus atau dikeluarkan tapi masuk ke bawah, lapisan di bawahnya lebih kepada small cap index. Saham-saham apa saja yang dilakukan penambahan ini? Di antaranya adalah PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau BBTN yang tadi sempat dihapus namun bergeser ke level di bawahnya lebih kepada small cap pada bulan Mei 2020. Bukit Asam Tbk atau PTBA, Bumi Serpong Damai, BSDE, Jasa Marga, kemudian juga Tekim, kemudian juga ada Pewon. Namun ada beberapa saham yang memang yang sebelumnya belum masuk, kemudian tidak ada terjadi penghapusan, ternyata masuk kepada small cap. Konstituen MSCI Global Small Cap Mei di 2020 diantaranya ada AALI, kemudian juga ada PT Bintang Auto Global Tbk atau dengan kode saham Boga, Nusantara Property International Tbk atau dengan kode saham NATO, PT Pacific Strategic Financial Tbk atau dengan kode saham APIC. Nah, kita akan coba lihat juga penghapusan dilakukan untuk MSCI Global Small Cap untuk saham apa saja. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Dari konstruksi PT Adikarya Persero Tbk atau dengan kode saham ADI, kemudian PT Alam Sutra Realty Tbk, ada ASRI, Alpha Energy, Fire, Bumi Resources Tbk, kemudian juga ada BMTR, kemudian juga ada Indi, Kras, Kren, PPRO, kemudian juga ada Rimo, BKSL, Sril, dari emiten tekstil, kemudian juga ada PT Timah Tbk atau TINS, dan PT Tunas Baru Lampung Tbk atau dengan kode saham TBLA. Dan ternyata respon dari para investor terkait juga dengan informasi ini, di mana ini mempengaruhi pergerakan dari beberapa harga sahamnya yang sudah terjadi dalam beberapa minggu terakhir.
Dan itu beberapa informasi yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi KABI dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dalam menghadapi perdagangan. Tetaplah bersama kami. Adi Closing akan segera kembali sesaat lagi.